Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mufrad yang merupakan fudlah yang didahuluin oleh wawu yang bermakna ma'ah, yaitu bermakna bersama atau beserta. Dan sebelum wawu ini berupa jumlah. Jadi sekali lagi, maf'ul ma'ah adalah isim mufrad yang merupakan fudlah yang didahuluin oleh wawu yang bermakna ma'ah, yaitu bermakna bersama atau beserta, dan sebelum wawu adalah jumlah. Contohnya seperti lafaz kharaja, khalidun, wa tulu'asy syamsi. Kharaja keluar, khalidun siapa Khalid, wa tulu'asy syamsi bersama terbitnya matahari. Kita perhatikan lafaz tulu'asy syamsi. Lafaz ini kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah yang memberikan pengertian bahwa keluarnya Khalid ini bersamaan dengan terbitnya matahari. Contoh yang lain seperti lafaz raja'a at-talibu wa ghurubasy syamsi. Raja'a pulang, at-talibu siapa pelajar itu, wa ghurubasy syamsi bersamaan dengan terbenamnya matahari. Lafaz ghurubasy syamsi ini adalah merupakan maf'ul ma'ah yang memberikan pengertian bahwa pulangnya pelajar itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Maf'ul ma'ah ini hukumnya adalah nasab. Namun kenasoban daripada maf'ul ma'ah ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Manakala tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat disebut dengan maf'ul ma'ah. Sesuai dengan pengertian daripada maf'ul ma'ah yang telah dijelaskan di awal, maka untuk bisa disebut dengan maf'ul ma'ah yang nantinya akan dihukumin nasab, syarat yang pertama adalah harus berupa kalimat isim. Manakala bukan berupa kalimat isim, maka tidak dapat disebut dengan maf'ul ma'ah. Contohnya seperti lafaz kharaja, khalidun, wa qala ana faizun. Kharaja pulang, khalidun siapa Khalid, wa qala dan berkata ana faizun, ana adapun saya faizun ialah menang. Kita perhatikan lafaz qala. Qala di sini bukan merupakan kalimat isim, sekalipun dia sudah jatuh setelah huruf wawu dan sebelum wawu ini adalah berupa jumlah, maka ini tetap tidak bisa disebut dengan maf'ul ma'ah karena lafaz qala adalah merupakan kalimat fi'il. Ini sudah tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama adalah harus berupa kalimat isim, bukan merupakan kalimat fi'il maupun kalimat huruf. Kemudian syarat yang kedua adalah kalimat isim tersebut haruslah mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan berupa jumlah. Jadi bukan berarti yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah maknanya yang bermakna satu, melainkan yang dimaksud dengan mufrad bukanlah berupa jumlah, baik berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lafaz ana aqra'u al-Qur'ana wa abi yanam. Ana adapun saya, aqra'u ialah membaca siapa saya, al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Wa abi yanam, wa abi padahal adapun ayahku, yanamu ialah tidur. Kita perhatikan lafaz abi yanam.
lafadz abiyanam ini adalah susunan kalimat yang jatuh setelahnya waw, dan sebelum waw ini adalah jumlah. Sekalipun demikian, lafadz abiyanam ini tidak dapat disebut dengan maf'ul ma'ah yang nantinya akan dinasobkan. Kenapa? Karena abiyanam ini tidak berupa mufrad, melainkan dia berupa jumlah. Dalam hal ini berupa jumlah ismiyah. Maka ini tidak memenuhi syarat. Kedudukan daripada wa abiyanam adalah sebagai hal yang menjelaskan keadaan ketika saya membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran dalam keadaan ayahku sedang tidur. Jadi syarat yang kedua ini, kalimat isim itu harus berupa mufrad, bukanlah berupa jumlah. Kemudian syarat yang ketiga, kalimat isim yang tadi dinyatakan bukan berupa jumlah, dalam artian dia itu mufrad, ini haruslah merupakan fudlah dan bukan umdah. Umdah ini adalah kalimat pokok. Artinya kalimat di mana manakala umdah tersebut dibuang, maka maknanya tidak akan sempurna. Contohnya seperti lafaz Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Lafaz Zaidun dan lafaz qaimun ini semuanya adalah umdah, karena memang keberadaan dari salah satu keduanya adalah merupakan kalimat utama yang tidak boleh dibuang. Manakala salah satunya dibuang, katakanlah lafaz qaimnya di sini dibuang, maka yang tersisa hanya lafaz Zaid saja, maka pengertian yang dikehendaki tidaklah tercapai. Zaidun adapun Zaid ini tidak bisa memberikan pengertian yang sempurna. Atau yang dibuang adalah lafaz Zaid dan yang tersisa hanya lafaz qaim saja. Qaimun ialah berdiri. Ini pun masih belum bisa memberikan pengertian yang sempurna, karena memang lafaz Zaid yang merupakan umdah ini telah dibuang. Jadi umdah adalah merupakan kalimat pokok yang harus ada di dalam susunan kalimat itu. Sementara fudlah ini adalah kalimat pelengkap saja. Jadi keberadaannya hanya merupakan pelengkap di dalam susunan yang ada. Manakala pelengkap ini dibuang, maka tidak akan berpengaruh terhadap makna dari susunan kalimat. Contohnya seperti Ja'a Zaidun bakian. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, bagian padahal dalam keadaan menangis. Jadi ketika Zaid itu datang dalam keadaan menangis. Lafaz bagian ini adalah merupakan fudlah atau pelengkap dari Ja'a Zaidun. Sehingga manakala lafaz bagian ini dibuang, maka kesempurnaan makna daripada lafaz Ja'a Zaidun ini sudah tidak terganggu. Sekalipun hanya dikatakan Ja'a Zaidun, itu sudah memberikan pengertian yang sempurna bahwa Zaid itu telah datang. Ini yang dimaksud dengan fudlah. Demikian pula dengan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu haruslah berupa fudlah, bukan berupa umdah. Manakala berupa umdah, maka tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya seperti doroba Zaidun wa Khalidun. Doroba saling memukul. Zaidun siapa Zaid, wa Khalidun dan Khalid. Lafaz Zaid dan lafaz Khalid ini sama-sama merupakan umdah. Artinya baik lafaz Zaid maupun lafaz Khalid adalah merupakan kalimat pokok yang tidak boleh dibuang. Manakala salah satunya dibuang, katakanlah lafaz Zaid dibuang ataukah lafaz Khalid dibuang, maka maknanya akan menjadi rusak. Kenapa? Karena makna daripada lafaz doroba itu menuntut adanya dua orang yang saling mengerjakan pekerjaan. Doroba saling memukul, katakanlah hanya lafaz Zaid saja yang ada, sementara Khalid di sini dibuang. Doroba Zaidun, doroba saling memukul. Zaidun siapa Zaid, dengan siapakah Zaid itu saling memukul, maka maknanya masih belum sempurna. Dengan demikian keberadaan daripada lafaz Khalidun itu harus ada dan tidak boleh dibuang. Dan Khalidun ini tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul ma'ah.
Jadi lafaz daraba di sini menuntut adanya pelaku yang saling berpasangan. Tidak boleh hanya salah satunya saja yang disebutkan, harus kedua-duanya. Dan ini semuanya adalah umdah. Kemudian syarat yang keempat adalah wawu yang ada di dalam susunan tersebut haruslah merupakan wawu ma'iyah. Artinya wawu yang bermakna ma'a. Ma'a di sini maknanya adalah beserta atau bersama. Manakala tidak bermakna ma'iyah, maka tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya seperti lafaz dzahaba Khalidun wa Zaidun ilal madrasah. Dhahaba pergi Khalidun, siapa Khalid, wa Zaidun dan Zaid, ilal madrasati ke sekolah. Kita perhatikan lafaz wa Zaidun. Wawu yang ada di dalam lafaz ini bukanlah merupakan wawu yang bermakna ma'iyah, karena wawu ini merupakan huruf athof yang mengandung makna dan, bukan bermakna beserta ataupun bersama. Keberadaan wawu ini untuk memberikan pengertian bahwa yang pergi itu adalah Khalid dan Zaid. Masalah siapa dulu yang pergi, apakah Khalid dulu ataukah Zaid dulu, itu tidak dipermasalahkan. Beda lagi dengan wawu ma'iyah, yaitu wawu yang bermakna ma'ah. Keberadaan daripada wawu ma'iyah itu memberikan pengertian bahwa antara kalimat yang jatuh sebelum wawu dan kalimat yang jatuh setelah wawu ini melakukan sebuah peristiwa yang bersamaan dalam waktu yang bersamaan pula. Dengan demikian, lafaz Zaid yang jatuh setelah wawu ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Terkait dengan ketentuan yang keempat ini, keberadaan wawu di dalam susunan maf'ul ma'ah haruslah ada. Tidak boleh wawu ma'iyah ini diganti dengan lafaz yang mana lafaz tersebut mengandung makna ma'ah. Jadi bentuknya bukanlah wawu, maka itu pun tidak memenuhi syarat di dalam susunan maf'ul ma'ah. Contohnya seperti lafaz Ja'a Khalidun ma'a Zaidin. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, ma'a Zaidin beserta Zaid. Di sini terdapat lafaz ma'a yang maknanya adalah berserta ataupun bersama. Ini pun tidak bisa. Kenapa? Karena bentuk lafaznya bukanlah berupa wawu, melainkan berupa lafaz ma'a sekalipun maknanya sama. Contoh yang lain seperti lafaz ishtaraitu ad-dara bi athathiha. Ishtara itu membeli siapa saya, ad-daro kepada rumah, bi athathiha beserta perkakasnya atau beserta alat-alat yang ada di dalamnya, kursi, lemari, meja, kasur dan lain sebagainya. Kita perhatikan huruf ba yang ada di dalam susunan ini. Huruf ba yang ada ini juga memiliki makna ma'a sama dengan wawu ma'iyah ini. Namun ini tidak bisa memenuhi syarat karena memang bentuknya bukanlah wawu ma'iyah sekalipun maknanya sama dengan wawu ma'iyah. Jadi lafaz athathiha yang jatuh setelahnya ba ini tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian syarat yang kelima adalah lafaz yang terletak sebelum wawu itu haruslah berupa jumlah. Manakala tidak berupa jumlah, maka lafaz yang jatuh setelah wawu ini tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya seperti lafaz Zaidun wa Khalidun yata'allamani. Zaidun wa Khalidun, adapun Zaid wa Khalidun dan Khalid, yata'allamani ialah sedang belajar keduanya. Di sini terdapat wawu yang mana sebelum wawu ini adalah lafaz Zaid dan Zaid bukan berupa jumlah. Oleh karena itu, lafaz Khalid yang terletak setelah wawu tidak bisa dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Jadi syaratnya lafaz yang sebelum wawu ini haruslah berupa jumlah. Contoh yang lain seperti lafaz kullul
mudarrisi wa tullabuhu muslimun. Kullul mudarrisi, adapun seluruh guru, wa tullabuhu, dan siswa-siswanya, muslimuna, ialah muslim mereka. Kita perhatikan lafadz yang jatuh sebelum waw, yaitu lafadz kullul mudarris. Kullul mudarris ini adalah susunan idhofah, di mana lafadz kul ini sebagai mudhofnya, sementara lafadz al mudarris ini adalah mudhof ilaihnya. Ini pun bukan merupakan jumlah. Oleh karena itu, lafadz yang terletak setelah waw ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, sehingga tidak dapat dinasobkan. Di sini kedudukan daripada lafadz tullabuhu adalah merupakan atof daripada lafadz kullul mudarris. Karena memang atofnya adalah dalam keadaan rofa, maka ini pun harus dirofakan pula. Jadi kullul mudarrisi, adapun setiap guru atau semua guru, wa tullabuhu, dan para muridnya, muslimuna, ialah muslim semuanya. Kemudian ketentuan yang keenam adalah kalimat isim yang nantinya berperan sebagai maf'ul ma'ah ini haruslah berada di dalam satu waktu dan pekerjaan atau peristiwa. Jadi sekali lagi, kalimat isim yang nantinya akan berperan sebagai maf'ul ma'ah ini haruslah satu waktu dan satu pekerjaan dengan kalimat yang jatuh sebelum waw ini. Manakala kalimat yang terletak sebelum waw melakukan pekerjaan sekarang, maka ini pun juga dilakukan dalam keadaan sekarang juga. Demikian pula manakala peristiwa yang terjadi dari lafadz yang jatuh sebelum waw itu adalah peristiwa datang, maka ini pun harus datang pula. Tidak boleh kalimat yang jatuh sebelum waw itu kejadiannya atau peristiwanya berupa datang, sementara kalimat yang terletak setelah waw peristiwanya adalah makan seumpamanya. Maka ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Jadi pekerjaannya harus sama. Demikian pula waktunya. Kalau di sini sekarang, maka ini pun sekarang. Tidak boleh kalau ini sekarang, sementara yang ini adalah besok. Nah, ini tidak bisa. Contohnya seperti lafadz Ja'a Khalidun wa Zaidun qablahu. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, wa Zaidun, dan Zaid, qablahu, sebelum Khalid. Artinya Khalid ini datang dan Zaid pun datang, namun kedatangan daripada Zaid ini terjadi sebelum Khalid ini datang. Dalam susunan ini terjadi ketidaksamaan waktu antara lafadz yang terletak sebelum waw dan lafadz yang terletak setelahnya waw, di mana lafadz yang terletak sebelum waw itu datang dan lafadz yang terletak setelahnya waw ini juga datang, namun kedatangannya mendahului daripada lafadz yang terletak sebelum waw. Maka lafadz Zaid ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah karena terjadi ketidaksamaan waktu. Contoh yang lain seperti lafadz Ja'a Khalidun wa Zaidun Roja'a. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, wa Zaidun, dan Zaid, Roja'a, ialah pulang. Dalam susunan ini terjadi ketidaksamaan peristiwa di mana Khalid ini datang sedangkan Zaid ini pulang. Maka lafadz yang terletak setelahnya waw ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah karena tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang keenam itu kalimat isim yang nantinya akan berperan sebagai maf'ul ma'ah harus sama dalam segi waktu dan pekerjaannya dengan lafadz yang terletak sebelum waw. Contoh daripada maf'ul ma'ah yang telah memenuhi syarat, contohnya seperti lafadz ghaza ar-rijal wal qaida. Ghaza terlambat berperang, ar-rijalu siapa para laki-laki, wal qaida bersamaan dengan pemimpinnya.
dalam susunan ini telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Syarat pertama harus berupa kalimat isim. Lafaz al-qaid ini adalah isim. Di sini terdapat tanda isim yang berupa al. Kemudian isimnya tersebut harus mufrad, artinya tidak berupa jumlah. Lafaz qaid ini tidak berupa jumlah. Kemudian harus berupa fudlah. Lafaz al-qaid ini juga fudlah karena memang keberadaannya hanya sebagai pelengkap saja. Manakala lafaz al-qaid di sini dibuang, maka makna dari ghaza ar-rijal sudah sempurna. Ghaza ar-rijal, para lelaki itu terlambat berperang. Kemudian syarat selanjutnya, wawu yang ada ini haruslah mengandung makna ma'ah. Di sini wawunya sudah mengandung makna ma'ah. Ghaza ar-rijal, ghaza terlambat berperang, ar-rijalu siapa para laki-laki, wal qaida berserta pemimpinnya. Jadi ar-rijal dan qaid itu sama-sama terlambat berperang. Kemudian antara lafaz al-qaid dan lafaz ar-rijal itu sama dalam waktu dan sama pula dalam peristiwanya atau pekerjaannya, di mana lafaz ar-rijal dan lafaz al-qaid ini waktunya sama, yaitu telah terlambat. Selanjutnya peristiwanya pun sama, yaitu manakala ar-rijal di sini terlambat berperang, lafaz al-qaid pun juga sama, yaitu terlambat berperang. Dengan demikian, lafaz al-qaid sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Inilah gambaran tentang maf'ul ma'ah yang i'rabnya wajib untuk dinasobkan beserta ketentuan-ketentuan dari kenasoban maf'ul ma'ah. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.